sebagai istrinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, tadi saya lihat beberapa orang yang selama ini merantau sudah pada pulang. Selamat datang bagi para perantau yang kembali ke paroki kita. Tapi saya lihat juga beberapa warga paroki kita tidak kelihatan hari-hari ini. Rupanya sedang berlibur. Mungkin juga mengikuti misa ini secara online. Maka saya menyapa mereka juga. Semoga perjalanan liburan berjalan baik dan acara boleh berlangsung baik. Mari kita sekarang merenungkan sabda Tuhan yang baru kita dengarkan. Saudara-saudari yang terkasih, beberapa waktu lalu ketika terjadi bencana di Sumatera, sebagian Sumatera, lalu ada beberapa orang yang justru menggunakan kesempatan itu untuk menampilkan diri, membantu atau seolah-olah membantu. Yang mereka cari adalah tampil di depan umum untuk menunjukkan siapa mereka. Hari ini kita diperkenalkan atau ditampilkan kepada kita seorang figur yang rupanya mempunyai kepribadian berbeda, yaitu Santo Yosef. Dia itu seorang santo yang sangat besar perannya di dalam karya keselamatan. Tetapi dalam Injil tidak sepatah kata pun yang dikutip keluar dari mulutnya ada dalam kitab suci kita. Bagaimana mungkin seorang santo yang begitu besar kata-katanya tidak ada dalam kitab suci. Rupanya dia adalah seorang figur model yang bekerja di belakang layar demi kepentingan keselamatan manusia tanpa banyak bicara, tanpa banyak menampilkan diri di depan orang. Dan ini juga kita temukan dalam hidup kita sehari-hari. Ada orang-orang tertentu yang banyak bekerja di belakang layar. Jasanya banyak tetapi tidak mau menampilkan diri. Saudara-saudari yang terkasih, ini menampilkan kepada kita sebuah gambaran bahwa Santo Yusuf adalah seorang ayah pekerja yang tulus. Ia melindungi Maria dan Yesus demi keselamatan umat manusia tanpa banyak tampil, dalam diam, tetapi dia turut di dalam pekerjaan Allah sendiri. Kita semua juga dipercaya oleh Allah untuk melakukan pekerjaan tertentu. Ada yang menjadi ibu, ada yang menjadi ayah, ada yang menjadi guru, atau apapun juga. Dipercayakan kepada kita suatu pekerjaan untuk ambil bagian di dalam karya keselamatan Allah. Ada godaan sangat besar bagi kita juga untuk memperlihatkan diri, tampil. Tetapi ternyata dalam bacaan Injil hari ini dikatakan, ternyata kebahagiaan yang lebih itu bukan kita dapatkan dari menampilkan diri, tetapi justru karena keikutsertaan kita di dalam karya keselamatan itu. Itulah yang lebih memberikan kepada kita kebahagiaan. Ini renungan kita yang pertama. Mari kita mengambil kebahagiaan kita dalam ikut serta di dalam pekerjaan Tuhan melalui hal-hal yang dipercayakan kepada kita. Kita masuk dalam renungan yang kedua. Suatu saat di dalam suatu namanya panglong. Panglong itu tempat penggergajian kayu ya. Orang-orang dan pemilik panglong itu sedang bekerja. Tiba-tiba si pemilik panglong tadi mengatakan, jam tangan saya kok hilang ya, kemana ya? Jam tangan itu yang masih puteran itu ya. Lalu ada seorang yang mengatakan, salah satu pekerjanya mengatakan, kalau gitu mari kita berhenti sebentar bekerja. Lalu mereka berhenti, tidak ada keributan apapun. Kemudian dia menutup mata
Dan dalam menutup mata itu tiba-tiba kedengaran suara cerek, 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 cerek. Bunyi jam itu. Bunyi itu bisa kedengaran ketika dia ada dalam suasana keheningan. Tetapi ketika ada dalam keributan, suara itu tidak kedengaran. Keheningan memang memberikan suasana yang memungkinkan kita untuk berpikir, untuk tenang di dalam hati, dan bisa mengambil keputusan dengan lebih baik. Dalam hal ini Santo Yosef, berkat keheningannya, dia bisa mendengarkan suara malaikat yang di dalam keramaian pasti tidak bisa dia dengarkan. Tetapi dalam keheningan hatinya, dia bisa mendengarkan suara malaikat itu. Saudara-saudariku, dalam kitab Injil dikatakan kepada kita, Santo Yosef mengalami 4 kali mimpi. Dan dalam mimpi itu dia mendengar suara malaikat mewakili Allah sendiri. Hanya di dalam keheningan dia mampu mendengarkan itu. Mimpi yang pertama dialami dalam bacaan Injil hari ini. Ketika dia mendapati Maria dalam keadaan mengandung sebelum Yosef dan Maria sebagai suami istri. Lalu malaikat itu mengatakan, "Jangan takut, engkau mengambil Maria sebagai istrimu." Dan akhirnya Yosef mengambil keputusan di dalam keheningan itu, keputusan yang terbaik. Nanti mimpi yang kedua, Yusuf akan diminta untuk mengungsikan anaknya ke Mesir karena ada ancaman Herodes. Dan Yosef dengan taat melakukan yang diperintahkan Tuhan itu. Nanti mimpi yang ketiga adalah dari Mesir kembali ke Israel. Dan mimpi yang keempat akhirnya Yesus dibawa oleh Yosef ke Galilea dan menetap di kota yang namanya Nazaret. Semua keputusan itu diambil oleh Yosef di dalam keheningan. Maka saudara-saudariku, kita semua hari ini dalam renungan yang kedua diundang juga untuk hadir di dalam keheningan yang membuat kita peka. Telinga kita bisa mendengar suara Tuhan dengan lebih jernih, lebih jelas. Kita kadang takut dengan keheningan itu. Baru duduk sebentar aja, tidak ada yang kita kerjakan, kita lalu ngambil handphone. Sibuk dengan handphone. Membuat kita lalu kehilangan kesempatan untuk keheningan itu. Keheningan kadang menakutkan, tetapi dari renungan kita yang kedua ini, kita tahu sekarang bahwa dalam keheningan kita dimungkinkan untuk mendengar suara Tuhan dengan lebih jelas. Mari kita jangan takut dengan keheningan. Kita masuk dalam renungan yang ketiga. Saudara-saudariku, Yosef itu disebut sebagai ayah bayangan bagi Yesus. Maksudnya apa? Figur Yosef ini sebenarnya menampilkan sikap Allah Bapa sendiri yang selalu mengasihi anaknya. Maka hubungan antara Yosef dengan Yesus itu adalah bayangan atau cerminan dari hubungan antara Yesus dengan Bapa yang di surga. Maka Yusuf itu adalah figur penyertaan Allah Bapa di dalam seluruh hidup Yesus putranya di dunia ini. Maka sikap Yusuf kepada Yesus memancarkan hati Allah Bapa sendiri kepada anaknya, yaitu Yesus. Maka disebut sebagai ayah bayangan. Maka saudara-saudariku, dari sikap ini kita bisa mengambil sebuah renungan. Setiap orang ternyata bisa menjadi seorang ayah bayangan. Tidak harus menikah, tidak harus memiliki anak. Semua orang bisa menjadi ayah ketika ia memberikan hidupnya demi orang lain. Dari Yusuf kita bisa belajar mengasihi, melindungi orang-orang di sekitar kita, sesama kita dengan hati seorang ayah. Maka kita menjadi seorang ayah bayangan bagi orang-orang di sekitar kita. Dengan cara itu kita menjadi tanda kehadiran Bapa kita, ayah kita yang ada di surga.
Saudara-saudariku, mari kita mengambil peran seperti Santo Yusuf ini, menjadi ayah bayangan. Ada banyak orang di sekitar kita yang kehilangan figur ayah yang mengasihi, yang mengampuni. Kita bisa menjadi atau bisa hadir bagi orang-orang seperti ini, menjadi ayah bayangan yang mengasihi mereka dengan ketulusan hati. Sekarang saya akan menutup renungan kita dengan hal ini. Maria ketika diminta untuk mengandung putra Allah, dia mengatakan, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Dan kita menyebutnya sebagai fiat Maria dengan kata-kata ini. Santo Yosef ketika juga dipercaya untuk memerankan ayah bagi Yesus, dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi dalam keheningan dia mengatakan iya. Dan dia mengambil Maria sebagai istrinya sebagai wujud jawaban iya. Maka jawaban Yusuf di dalam keheningan ini disebut sebagai fiat Yusuf. Nanti ketika Yesus diminta oleh Allah sendiri untuk menyelamatkan manusia dan dia harus menjalaninya melalui salib, Yesus mengatakan, "Lihatlah, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allah." Dan ini disebut sebagai fiat Yesus. Yesus melakukan itu karena orang tuanya telah lebih dahulu melakukan yang sama. Artinya adalah kebaikan yang dilakukan oleh orang tua melahirkan kebaikan dalam diri anak-anaknya. Kebaikan yang sama yang dilakukan oleh orang tuanya, bahkan bisa lebih besar lagi. Maka saudara-saudariku, mari kita semua bertekun di dalam kebaikan. Karena yang kita lakukan itu akan melahirkan begitu banyak kebaikan dari orang-orang di sekitar kita. Berkat Tuhan bagi kita semuanya. Amin. Sekarang mari kita bangkit berdiri, kita memperbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Saudara-saudariku, cinta kasih Allah Bapa sungguh amat agung. Marilah kita sampaikan, kita haturkan doa-doa kita sebagai wujud syukur dan iman kita akan kasih sayangnya. Umat menjawab, Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami. Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami. Bagi gereja Allah yang kudus, Allah Bapa yang Maha Kasih, teguhkanlah dan perbaharuilah gerejamu dalam mewartakan kasih-Mu bagi keselamatan dunia, berkat perayaan penjelmaan Putra-Mu. Marilah kita mohon. Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami. Bagi masyarakat kita, Allah Bapa yang Maha Baik, tuntunlah masyarakat kami dalam menanggapi sabda-Mu, sehingga kami makin mengakui misteri cinta kasih-Mu dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu.
Marilah kita mohon. Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami. Bagi kaum muda, Allah Bapa yang Maha Baik, dampingilah kaum muda kami yang saat ini sedang berjuang menyelami arti kedatangan Putra-Mu di tengah umat manusia dengan terlibat berbagi hidup bagi sesama. Marilah kita mohon. Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami. Bagi kita semua di sini, Allah Bapa yang Maha Setia, berkatilah kami semua dalam berbagi kegembiraan Natal, khususnya bagi mereka yang kecil, lemah, miskin, tersingkir dan difabel. Marilah kita mohon. Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami. kami bersyukur bersama Ibu Anastasia Sri Mendari yang merayakan hari ulang tahunnya. Kami bersyukur atas rahmat kehidupan yang Kau anugerahkan kepadanya dan segala talenta yang telah Kau percayakan untuk dibaktikan bagi gereja dan bagi masyarakat. Semoga ia semakin diberkati, berlimpah berkat dan sukacita, dan selalu menjadi saluran berkat bagi sesama. Marilah kita mohon. Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas cinta kasih-Mu yang nampak dalam diri Yesus Kristus. Semoga perayaan kelahiran Yesus Kristus Putra-Mu memperbaharui dan mengobarkan cinta kami, sehingga kami makin sehati dan sejiwa dengan Yesus, Sang Juru Selamat kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Bapa yang Maha Kudus, jadikanlah roti dan anggur yang kami persembahkan ini sebagai tanda kehadiran-Mu di tengah-tengah kami dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab ketika dahulu datang ke dunia, Dia menghampakan diri dan menjadi manusia lemah untuk memenuhi janji-Mu dan membuka jalan keselamatan bagi kami. Dan pada akhir zaman, bila kelak Dia datang dalam kemuliaan-Nya, kami akan memperoleh kebahagiaan sejati yang kini kami rindukan dengan penuh harapan. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagi-Mu dengan bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata,
Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya yang kami doakan pagi hari ini, Bapak Ali Ujang, Ibu Maria Ima, Ibu Maria Laini, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus yang sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti
dari yang Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Diventi per me giudizio, per tua misericordia. Saudara-saudariku, inilah Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa kita. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Saudara-saudariku, sekarang mari kita berdoa, kita doakan tahun devosional, tahun Ardas keempat bersama-sama. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkaulah sumber hidup dan keselamatan kami. Melalui Yesus Putramu, Engkau berkenan menyelamatkan kami. Dan dalam penyertaan Roh Kudus, Engkau senantiasa membimbing langkah kami. Kami berterima kasih atas warisan rohani dan teladan iman para pilihan-Mu. Santa Maria, Bunda Putramu, Santo Yosef mempelai Maria, para rasul serta para kudus yang menunjukkan jalan kesetiaan dan kasih kepadamu. Melalui hidup mereka, kami belajar untuk mencintai-Mu dan sesama kami dengan tulus. Bimbinglah langkah kami agar tetap teguh dan bijak di tengah godaan dunia, rendah hati dalam pelayanan, serta menjadi garam dan terang bagi sesama. Semoga melalui devosi kami, iman kami semakin kuat, dan hidup kami menjadi pujian bagi nama-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan Penyelamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Para kudus Allah, doakanlah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur atas sabda dan tanda yang mewartakan kedatangan Putramu yang semakin dekat. Kami mohon sucikanlah hati kami, agar kami semakin siap dan pantas untuk menyambut kedatangan Putramu. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Mohon perhatian untuk pengumuman hari ini. 1. Jadwal misa dalam minggu ini. Misa harian hari Senin, Selasa, Jumat, dan Sabtu berjalan sesuai jadwal biasa. Misa Natal, Vigili Hari Raya Natal, tanggal 24 Desember, misa pertama pukul 16.30. Misa kedua pukul 20. Misa Hari Raya Natal tanggal 25 Desember pukul 8. Pada misa Natal pagi diberikan kesempatan kepada keluarga-keluarga yang ingin memberikan kado Natal kepada kanak-kanak Yesus. Kado yang terkumpul akan dikoordinir oleh pendamping BIA dan dikirimkan ke Seminari Santo Paulus Palembang. Kedua, berita perkawinan. 1. Akan menikah secara Katolik. Pasangan Bernardus Felix Effendi, putra dari Johannes Ruslan Effendi dan Irene Kristinawati Suciadi, warga lingkungan Petrus II, dengan Feni, putri dari Marto dan Sumiati, tinggal di Jalan Puncak Sekuning, Lorong Swadaya, Palembang. Rencana perkawinan tanggal 28 Desember di Gereja San Frades. 2. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Gaudensius Ludan Wijaya, putra dari Lukokwi dan almarhumah Lucia Sitnyo dari lingkungan Santa Brigita, Paroki Santo Matius Penginjil, Bintaro, Jakarta. Dengan Laurencia Stefani Chandra, putri dari Yohanes Hermas Chandra dan Vincentia Novalina, warga lingkungan Santa Teresia. Rencana perkawinan tanggal 10 Januari 2026 di Gereja San Frades. Barang siapa mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan ini, wajib melapor kepada pastor paroki. 3. Pelajaran komuni pertama. Telah dibuka pendaftaran pelajaran komuni pertama. Peserta adalah
yang telah berusia 10 tahun saat pelajaran dimulai, sudah dibaptis secara Katolik atau diterima ke dalam gereja Katolik, hafal doa harian, 10 perintah Allah, 5 perintah gereja. Formulir pendaftaran diambil ke sekretaris lingkungan masing-masing. 4. Penerimaan dana minggu yang lalu. Atas kebaikan dan kemurahan hati dalam berbagi untuk kebutuhan gereja. Semoga berkat Allah senantiasa melimpah kepada Anda sekalian. Demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Terima kasih. Saudara-saudari terkasih, tambahan pengumuman, OMK kita berusaha untuk mengumpulkan dana untuk kegiatan mereka dengan menjual buku Lentera Hati yang diproduksi oleh novisiat SCY di Gisting. Masih ada beberapa eksemplar yang tersedia. Bila Bapak Ibu, saudara-saudari ingin membantu OMK dan novisiat, silahkan menghubungi Frater Meon atau Sekretariat Paroki. Terima kasih kepada kita semua yang telah bersama-sama berdoa pada pagi ini. Terima kasih kepada semua pelayan liturgi yang melayani dengan sangat baik. Saya tidak menyebutkannya satu persatu, tapi semua yang telah melayani dengan hati yang tulus menjadi berkat bagi kita semua. Sekarang mari kita mengakhiri perayaan kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, misa sudah selesai. Mari kita pulang mewartakan Injil Tuhan. Syukur kepada Allah. Jadi